Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat RBE. Ketemu lagi dengan channel yang membahas tentang ilmu ekonomi. Ayo, belajar ilmu ekonomi. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, kini lagi ramai diperbincangkan soal ekonominya. Pertumbuhan yang lebih tinggi dari Jawa Timur dan nasional bikin Surabaya semakin dilirik investor. Tapi, di balik angka-angka bagus itu, masih ada tantangan besar. Yuk, kita bahas bersama. Tahun 2024, ekonomi Surabaya tumbuh sebesar 5,76%, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Angka ini menunjukkan Surabaya benar-benar jadi motor ekonomi kawasan timur Indonesia. Pertumbuhan ini ditopang sektor industri, perdagangan, jasa, hingga belanja rumah tangga dan pemerintah. Triwulan kedua 2025 saja, realisasi investasi di Surabaya mencapai 7,9 triliun rupiah dengan hampir 4.000 proyek. Sektor transportasi, perdagangan, dan perumahan jadi magnet utama. Bahkan, Pemkot Surabaya menargetkan total investasi 42 triliun rupiah di tahun 2025, dengan fokus ke ekonomi hijau, industri kreatif, logistik, dan pariwisata. Artinya, Surabaya bukan cuma kota dagang, tapi juga kota yang siap masuk ke arah pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ini juga punya efek sosial. Tingkat kemiskinan turun jadi sekitar 3,9%, bahkan lebih rendah dari sebelum pandemi. Gini rasio atau ketimpangan juga membaik di angka 0,381, menandakan distribusi pendapatan makin merata. Selain itu, angka pengangguran terbuka tercatat 4,91%, dan indeks pembangunan manusia Surabaya kini yang tertinggi di Jawa Timur. Jadi, ada kabar baik yang langsung dirasakan warga. Tapi tentu saja, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Pertama, inflasi bahan pokok masih jat momok. Harga sembako naik bisa langsung menekan daya beli masyarakat. Kedua, ketimpangan wilayah. Ada kawasan, hotspots yang jadi magnet investasi, sementara wilayah lain tertinggal. Ketiga, kualitas investasi. Banyak proyek padat modal tapi minim lapangan kerja. Tantangannya, bagaimana agar investasi benar-benar membuka kesempatan kerja bagi warga lokal. Dan terakhir, persaingan antar kota. Surabaya harus terus berinovasi dalam layanan publik dan kemudahan perizinan supaya tetap jadi pilihan utama investor. Singkatnya, Surabaya memang punya cerita ekonomi yang menarik, tumbuh pesat, investasi deras, kemiskinan menurun, tapi tetap harus waspada dengan tantangan-tantangan baru. Bagaimana menurut kamu? Apakah Surabaya bisa jadi kota masa depan Indonesia di bidang ekonomi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk info menarik lainnya. Sampai jumpa.